Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya, hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Ada kejadian di Prancis, seorang pastor dipenggal kepalanya ketika sedang merayakan Ekaristi pagi hari. Masih dengan mengenakan jubah, kasula, dan stola. Dua orang maju ke altar dan memaksa sang pastor untuk berlutut. Pada akhirnya, dua orang itu menggorok leher sang pastor. Dua orang lain yang mengikuti Ekaristi pagi mengalami hal yang sama. Mereka mati ketika sedang merayakan kurban Ekaristi. Sang pastor pagi itu mempersembahkan kurban dan sekaligus menjadi kurban di altar. Darahnya tertumpah di altar. Kejadian ini sangat tragis. Namun, seperti itulah menjadi pengikut Kristus. Pastor itu telah menemukan harta terpendam yang sangat berarti, yakni iman akan Kristus. Dan ia rela meninggalkan harta yang lain yang dia punya, yakni nyawanya sendiri. Bagaimana dengan kita? Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, terkadang kita masih enggan berkorban, sekalipun hanya berkorban waktu. Kita enggan ke gereja karena alasan klise tak ada waktu. Kita terlalu sibuk untuk mengunjungi saudara kita yang sedang sakit. Tuhan tidak menuntut nyawa kita sebagai pembuktian iman percaya kita, tetapi kepastian keselamatan kita hanya ada dalam Kristus. Dan inilah mutiara berharga kita yang tidak mudah kita dapatkan dan butuh pengorbanan. Apapun itu, hadapilah dengan iman. Untuk bisa mengambil bagian dalam kerajaan surga, tantangan apapun siap untuk kita hadapi, bahkan jika harus sampai pada kemartiran, seperti yang dibuktikan dalam kisah pastor di atas. Pengorbanan yang kita lakukan terasa sebagai suatu penderitaan. Namun bila dilakukan dengan iman percaya akan Kristus, akhir dari penderitaan itu adalah kebahagiaan kekal. Menjadi pengikut Kristus tidaklah mudah. Banyak musuh dan antikris yang selalu menentang dan mempengaruhi iman Kristiani kita dengan berbagai cara. Memang menakutkan, mengerikan, dan membuat hati bisa goyah. Itulah yang diharapkan oleh mereka. Kita hidup dalam ketakutan jasmani. Jika demikian, bukan kita yang menguasai mereka, merekalah yang justru mengendalikan diri kita. Perlu ingat apa yang dikatakan Santo Paulus. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Pertanyaan kecil bagi kita, sudahkah kita mendapat mutiara yang paling berharga dalam hidup kita? Atau mutiara paling berharga macam apa yang kita kehendaki? Sebagai orang Kristiani, jangan-jangan mutiara yang saat ini paling berharga dalam diri kita justru sebaliknya. Atau kita belum menemukan harta yang paling berharga itu? Jika demikian, sebagai murid Kristus yang militan, mari kita belajar untuk menjadikan iman kita akan Yesus Kristus sebagai mutiara paling berharga dalam hidup kita. Militansi itu kita wujudkan dengan membangun kepedulian kepada sesama, terlebih mereka yang menderita dan tersakiti. Ya Tuhan,
Kami mohon belas kasih dan kerahiman-Mu bagi korban kekejian dan semua orang yang dianiaya karena iman Kristiani mereka. Semoga mereka boleh menikmati kebahagiaan kekal bersama-Mu. Kami mohon berkat-Mu juga bagi banyak orang yang memperjuangkan perdamaian dan keindahan dalam hidup ini. Semoga kami tidak menjadi takut karena teror yang kami hadapi. Tuhan, teguhkan dan kuatkan iman kami. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.